Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini saya akan angkat lagi ya. Karena ini sudah beberapa hari yang lalu saudaraku, sudah kurang lebih 1 minggu ya. Kurang lebih 1 minggu. Pertanyaan saudara kita ini belum sempat saya angkat. Tetapi ya mohon maaf saudaraku ya, karena ini pertanyaan sangat-sangat penting dan luar biasa. Jadi saudaraku ini silakan tonton videonya, karena ini sudah hasil saran yang ada di dalam gedung rumahan. Luar biasa. Jadi oke saudaraku, saya akan masuk langsung ke inti, karena pertanyaan saudara kita ini panjang juga ya. Kenapa saya katakan panjang saudaraku? Saya harus catat. Karena kalau saya tidak catat, nanti saya lupa nama channelnya. Begitupun juga ukuran-ukuran dan jumlah-jumlah saran yang ada di dalam gedung yang sudah produksi, yang sudah terhitung, yaitu adalah sarang walet. Jadi oke saudaraku, silakan simak videonya, simak baik supaya ada ilmu yang bisa kita resapi ya, ada ilmu yang bisa kita petik. Namun sedikit kita harus syukur saudaraku ya, karena ini sangat luar biasa. Oke, saya langsung masuk pertanyaan saudara kita ini, karena baru sempat saya angkat atas nama channel Anto. Anto ya. Ini nama channel saudaraku ya, tetapi nama betulnya saya tidak tahu. Yang jelasin nama channelnya @Anto. Dulu 6 bulan yang lalu ya, umur gedung 29. Ya, berarti setengah tahun yang lalu ya. Dulu 6 bulan yang lalu umur gedung 29 bulan, total jumlah sarang 275 biji. Tetapi setelah penambahan selama 6 bulan sampai bulan ini, total sarang sudah 400 biji. Apakah termasuk cepat guru? Cepat. Ya, ini luar biasa gedung saudaraku ya. 6 bulan yang lalu dia punya saran atas nama saudara kita ini Anto ya, nama channel Anto. Saya tidak tahu orang dari mana ya, istilahnya daerahnya di mana ya, yang jelasnya orang Indonesia, tetapi daerahnya di mana. Apakah di desa, pedesaan, atau di kecamatan, atau kabupaten, provinsi, atau di ibu kota. Yang jelasnya nama Anto ini luar biasa. Sedangkan di sini dulu ini kan gedung 29 bulan. Wah, luar biasa, 29 bulan. Berarti belum mencapai 3 tahun ya. Kan hitungannya kalau 3 tahun saudaraku itu berarti 36 bulan. Kalau 3 tahun, ini baru 2 tahun loh. Kurang lebih, karena di sini hitungan dia punya gedung baru 29 bulan, 6 bulannya lalu ya. Berarti kalau kita nambah lagi saudaraku, berarti kurang lebih gitu ya. Sudah mendekatilah 3 tahunan, tapi belum sampai. Masih 2 tahun lebih. Karena kalau 2 tahun itu kan 24 bulan, sedangkan di sini 29. Berarti 29 itu berarti menjenjangi 2 tahun setengah. Ya anggaplah 2 tahun setengah lah ya, kurang dan lebihnya. Dan di sini saudara, jumlah sarang, total jumlah sarang di sini 275 biji sarang. Maksudnya biji keping ya. Sarang yang jadi di dalam gedung saudaraku ini atas nama Anto. Setelah penambahan selama 6 bulan, dia sudah mencapai 400 sarang jadi. Luar biasa. Jadi kalau begini saudaraku ya, apalagi yang kita ragukan? Apa yang kita ragukan ya? Karena sudah nampak loh. Kalau bahasa, apakah itu bagus guru? Apakah itu optimal atau tidak bagus? Yang jelasnya bagus. Jadi ini 2 jari mantap ya, jempol 2 jari. Karena saudara calon sukses, calon milioner. Nama saudara kita ini @Anto, nama channel Anto.
Jadi pesan saya saudaraku Anto, ya, di dalam gedungnya itu, begitupun juga saudara yang menonton saya punya video, coba disimak saudaraku ya. Ini satu panduan, maksud saya satu contoh bahwa dalam waktu singkat saudara sudah menghasilkan sarang kurang lebih 400-an. Berarti aman saudaraku ya. Jangan dipanen, sudah bisa panen kalau mau dipanen. Tetapi ini saudara bertahan. Mungkin saudara ini belum dia panen sarangnya. Mungkin dia kembang biakkan dulu populasinya. Yang jelasnya ini kalau sudah 400 sarang saudaraku, berarti penghuni di dalam sarang itu, ya, penghuni di sarang itu kalau hitungan induk berarti 40 kali 2 80 induk jantan betina. Nah, kalau sudah jadi anak, dikali 2 lagi 80 kali 2 berarti 160 induk dan anak. Kalau anak semua lolos jadi. Ya, jadi janganlah kita ambil semua, kan biasa ada telurnya jatuh. Ya, seumpamanya saudaraku ya, coba itu cara populasi walet. Karena nambah anak, apalagi kalau bagian tata ruangnya saudaraku bagus, dia juga bisa dia tarik itu burung liar masuk di dalam ruangan RBW saudara. Ya. Jadi itu pesan penjelajah 75 saudaraku, saya infokan ya. Dimanapun berada, siapapun itu, ya, pesan penjelajah 75 satu contoh bahwa saudara kita ini Anto calon milioner. Kenapa? Karena saudara ini mempertahankan di dalam gedungnya. Yang mana yang saya katakan dia pertahankan di dalam tata ruangnya, ya. Itulah selalu saya katakan saudaraku, kita usahakan bagian-bagian di dalam tata ruang itu perlu saudara perhatikan. Saudara perlu perhatikan. Kita perlu simak seksama, ya, bahwa di dalam tata ruang saudaraku, kalau memang dia mantap bagian di dalam, mudah-mudahan walet akan mendatangi gedung saudara. Bukan sebaliknya. Kalau di dalam tata ruangnya saudaraku itu tidak terpenuhi keinginannya walet, maka kebalikannya walet yang masuk akan pergi. Ya, itu intinya. Jadi cara membetahkan burung, cara mengkolonikan burung di dalam RBW, ya, RBW kita khususnya bagi petani walet yang baru pemula lah, ya. Nah, itu optimalkan bagian-bagian yang ada di dalam gedung saudara. Nah, mungkin saudara mengatakan apa itu yang bisa kita permantap bagian di dalam tata ruangnya guru. Ya, jadi yang saudara, tugas saudara itu di dalam tata ruang, di dalam ruangan walet ini yang gedung saudara, semua itu bagian-bagian adalah kelembapan yang saudara perlu perhatikan. Kelembapan. Kalau berbahasa kelembapan saudaraku, kelembapan itu adalah media air. Kalau panas, tetapi kalau tidak panas, tidak apa-apa, tidak ada air. Kalau di dalam ruangannya itu bagus, ya, bagus. Kan ada gedung juga tidak ada airnya, tetapi bagus lembab di daerah dingin. Ya, jadi kita bisa di situ pelajari, ya, pahami di dalam bagian-bagian tata ruang. Ya, maksudnya medianya loh, medianya ya, media. Yang mana lagi yang sering saya angkat itu adalah siklus udaranya. Jadi kalau saya berbahasa siklus udara itu adalah udara angin yang masuk lewat ventilasi atau lewat di LMB. Di situ jalannya angin masuk, udara. Siklus udara. Jadi saudara di situ perhatikan. Karena ada juga pertanyaan saudaraku, bagaimana cara mengatur siklus udara. Ini belum sempat, jangan dulu saudaraku ya, karena pertanyaan saudara kita Anto dulu saya angkat. Karena ada beberapa pertanyaan ingin di upload, dia punya pertanyaan. Insya Allah saya akan upload saudaraku, dan saya akan sebut nama channelnya. Ya, kalau ada nama daerahnya saya juga sebut nama daerahnya. Ya, terkecuali tidak ada tercatat di situ, ya saya tidak sebut juga ya. Karena saya ngikut apa yang di catatan ini. Ya, ini apa yang di catatan yang saya catatkan, ini yang saya catat saudaraku. Ini yang tertulis di bawah kolom komentar penjelajah 75, baru saya pindahkan ke buku ini.
Ya, nah itu. Jadi kalau saya catat, enak saya baca. Nah, makanya selalu saya katakan, saya angkat pertanyaan saudaraku sesuai apa yang dia tanyakan dan sesuai apa yang ditulis di bawah kolom komentar. Nah itu, makanya selalu saya catat saudaraku. Seperti ini panjang loh. Kalau saya hanya bahasa singkat biasa, nah, saya lihat dulu. Kalau memang semua penting, saya akan angkat. Ya, oke. Jadi saya kembali ke itu tadi. Nah, yang mana lagi saudaraku yang biasanya yang wallet cari di dalam ruangan gedung ini. Maksudnya di dalam gedung kita, di dalam ruangan RBW. Nah, itu tadi kan saya sudah bahas kelembapan media air. Kalau panas ya. Nah, beda kalau memang ruangannya lembab ya, enggak usah kita isi air. Karena ada ruangan itu tidak airnya tapi lembab. Nah, yang itu siklus udara. Nah, siklus udara itu berarti angin dari luar masuk, berarti kita main di bagian area ventilasi, ya, mengatur itu lubang-lubang ventilasi. Yang mana lagi? Nah, usahakan saudara mantap bagian ukuran larnya. Nah, begitu lagi. Yang mana lagi? Itu di situ letaknya di LMB. Lubang masuknya burung walet saudara juga rancang di situ. Tingginya berapa, panjangnya berapa. Nah, yang mana lagi? Usahakan saudara itu perhatikan bagian gelapnya ruangan. Nah, yang paling pantangan berat saudaraku itu adalah amannya. Ada beberapa di bahasa aman, ya. Kalau ada predator hama, adakan penyemprotan. Kalau banyak kecoa, banyak semut-semut. Nah, itu saudara adakan itu semacam kayak burung kelilawar, toke, burung hantu, tikus, ular. Nah, usahakan saudara itu basmi semua itu. Karena ini yang menghambat. Bahasa menghambat itu berarti mengganggu populasi walet. Jadi saudara mengambil tindakan, saudara mengambil langkah beraktivitas di dalam, usahakan itu dioptimalkan semua. Ya, dibersihkan semua yang menghalangi walet ini yang akan melanjutkan populasi. Ya, apalagi kalau burung liar yang masuk ada bahasa gangguan. Nah, sedangkan burung yang sudah ada di dalam sudah betah, biasa itu masih ada bahasa trauma. Bahasa trauma itu berarti dia itu kaget. Coba kalau ada yang mengganggu di dalam saudaraku, yang saya bahas kemarin itu semacam kayak burung-burung pemangsa, burung hantu. Nah, itu semua yang kita perlu waspadai. Perlu kita bahasa kehati-hatian. Ya saudaraku ya, jadi saudara itu perlu tahu. Nah, kemarin dulu kalau tidak salah saya angkat itu saudaraku ya, cara memahami itu burung hantu kalau ada yang mengganggu di dalam ruangan, yang tinggal atau yang keluar masuk kalau malam. Nah, itu saya sudah angkat saudaraku 2 hari yang lalu, karena kemarin saya tidak sempat tayang saya punya konten, saya punya video saya tidak sempat tayang karena adanya kesibukan. Ya itulah, maklumlah saudaraku ya. Nah, tetapi saya hadir lagi. Saya menjelaskan pertanyaan saudara kita ini yang nama channel Anto. Bagaimana Anto? Luar biasa ya Anto di sana. Nggak tahu daerah mana ya Anto. Jadi terus saudaraku itu usahakan saudaraku ya, semacam itu lar-larnya tidak usah terlalu dipikirkan. Ya sudah, karena sudah ada hasil kelihatan. Dalam jangka di bawah dari 3 tahun, di atas dari 2 tahun. Ya, termasuk luar biasa saudaraku. Nah, karena sudah 400 burung loh. 400 burung saudaraku ya, kalau memang kita hitungan panen itu 400, oke lah kita bahasa panennya, tetapi kan tidak mungkin kita buka semua. Pasti ada yang kecil, ada telurnya, ada yang ada anak yang masih kecil. Ada juga sudah ada anak yang mulai besar, masih ada di situ belum terbang ya. Ada juga yang ngeram. Ya, yang jelasnya hitungan saran itu 400 biji. 400 keping itu sarang walet jadi. Sedangkan gedung ini baru 2 tahun lebih. Di atas 2 tahun, di bawah 3 tahun. Ya. Jadi kita ambil pertengahan lah. 2,5 tahun. Luar biasa saudaraku ya. Jadi saudaraku ini karena sudah memahami ya, sudah memahami apa yang saudara itu perhatikan, saudara mantau baik dari luar, begitu pun juga mendeteksi bagian di dalam, karena sudah tahu ya
sudah dia tahu hitungan saran. Jadi saudaraku itu jangan selalu dipikirkan lagi. Nah, sisa dipertahankan. Nah, yang mana yang saya katakan dipertahankan, sisa saudara di situ cukup mantau dari luar. Nah, begitupun juga kalau saudara masuk ya, beraktivitas di dalam, periksa itu bagian-bagian semacam hamanya. Nah, karena sudah banyak saran. Nah, predator itu semacam yang mengganggu semua ini walet di dalam, yang bikin trauma walet, yang bikin stres walet, yang membuat walet itu biasa panik. Adanya semua itu yang kita perlu waspadai bagian di dalam. Tetapi dia juga waktu masuk saudaraku ya, jangan selalu masuk kalau masih sudah sore. Ya, karena ini biasanya burung saudaraku sudah mau istirahat kalau sore, sudah mendekati istirahat. Jadi jangan usah keluar masuk dulu, terkecuali umpamanya pagi lah. Nah, jam-jam 8 atau lewat jam 8 tidak apa-apa. Nah, jam 9 juga masih bisa saudara di situ beraktivitas. Ya, tetapi tidak usah terlalu lama dulu di dalam saudaraku ya, karena sudah lumayan hasil. Ya, ini sudah meledak loh. Seperti bom. Luar biasa. Dan banyak juga saudara kita ini mengeluh. Sudah bertahun-tahun dia punya gedung itu, tapi belum ada harapan. Ya, belum ada perkembangan. Ya, bahasa apa ya? Itulah saya katakan saudaraku ya, intinya walet juga itu kita hadap saudaraku memang penuh kesabaran. Tetapi kalau bahasa kesabaran saudaraku ya, sampai kapan juga kita bersabar loh, ya. Nah, sampai kapan kita bersabar? Kesabaran itu kan tidak ada ujung juga. Nah, sisa kita itu memang kita bersabar dan kita berusaha selalu mempelajari walet ini. Apa yang keinginan walet ini? Kenapa walet ini sulit tinggal di dalam? Dan walet ini cepat tinggal di dalam, kan perlu kita pahami semua itu. Oh, berarti walet ini suka ini. Sampai walet cepat dia tinggal, dia suka. Oh, walet dia tidak suka kalau kita ini kan. Nah, hindari saudaraku ya. Hindari itu yang tidak diinginkan walet loh. Iya dong. Apa-apa dong, apanya dong lagi. Nah, itu. Nah, datangkan itu yang diinginkan walet. Maksud saya penuhi. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Kalau saya ngonten saudaraku, tiap saat itu saya selalu bahas itu yang diincar walet di dalam gedung. Nah, karena walet saudaraku itu boleh dikata hari-hari dia mendeteksi di dalam ruangan. Nah, baik walet yang sudah, kalau memang walet yang sudah tinggal di dalam saudaraku tidak usah kita was-was. Maksudnya ya, kalau dia sudah lama tinggal, apalagi kalau sudah berkali-kali di situ lahir anak, itu kan sudah biasa, itu sudah bersahabat loh. Hanya kalau burung yang liar ini yang kita ini yang perlu kita pahami, itu burung liar. Nah, itu yang kita perlu waspada adanya gangguan. Ya, itu. Karena kita ini ingin mengkolonikan walet. Nah, karena tujuan kita adalah sasaran adalah saran. Gimana caranya banyak sarannya saudaraku kalau populasinya kurang? Terbalik itu loh. Ya, jelas kalau banyak saran berarti burungnya juga banyak. Nah, kalau banyak burung berarti sarangnya juga cepat dicetak. Nah, itu. Apalagi kalau waktu-waktu musim-musim sarang, itu meledak, ya. Nah, itu. Jadi ini saudara kita ini atas nama Anto, kita syukuri saudaraku ya, karena berkat juga termasuk kita syukuri kepada Maha Pencipta ya. Nah, Maha Pencipta Allah ya, Gusti Allah. Itu karena kenapa saudara sudah mendapatkan rezekinya. Sisa saudaraku ini atas nama Anto, sisa pertahankan aja di dalam RBW-nya. Jangan selalu berpikir apanya lagi mau dirubah. Karena selalu berpikir kita mau tingkatkan, karena bahasa kesyukuran saudaraku itu selalu bahasa kesyukuran itu ucapan, tetapi biasa sudah ada 275 seperti tadi ini di catatan 275. Pasti saudara ingin menambah lagi sarannya, mudah-mudahan cepat nambah lagi. Pasti gitu terus. Yang tidak ada ujung itu, sama kesabaran, tidak ada juga ujung. Begitu juga bahasa kesyukuran, ya. Syukur alhamdulillah 275 saran dalam jangka itu hanya baru 29 bulan. Nah, pasti mau nambah lagi ya. Kita mau cukup 300 umpamanya atau 250 350 sarang. Nah, bukan lagi 250 saran. Bukan lagi 350 saran. Bukan 300, bukan 300.
tetapi dia meloncat ke 400 saran dalam jangka 6 bulan ke depan. Woi, mantap. Itu yang kita inginkan, saudaraku. Berarti tambahannya, saudaraku, itu berapa ya? 125. 120 tadinya itu 275 tambah 125 jumlah keseluruhan 400. Ya, berarti saudara itu belum panen ya, karena masih ada hitungannya. Ya, dari 275 sarang jadi selama 2 tahun setengah, dan nambah lagi 6 bulan ke depannya, hitungan 100 berapa ya, 125 jadi lagi, berarti hitungan keseluruhan 400 saran. Jadi bagaimana ke depannya lagi, saudaraku, nambah 6 bulan. Hai. Akhirnya hitung kilo-kiloan. Kalau jumlah itu, saudaraku, kalau besar-besar sarangnya ya, sarangnya mangko-mangko lah, anggaplah pasti ada sudut ya, sarang sudut atau opal. Umpamanya kalau tidak ada opal lah, umpamanya kita ambil sudut dan mangko. Itu kalau kita gabungkan, saudaraku, itu jumlahnya biasa lebih 100 baru 1 kiloan, 1 kilogram. Ya, kalau 400 sarang, saudaraku, berarti kurang lebih 3 kilo sarang saudara. Wah, luar biasa ya. Nah, coba. Nah, mudah saudaraku ke depannya lebih meledak lagi. Apa yang kita inginkan ke depannya, apa yang kita cita-citakan, mudahan lebih baik daripada yang 400 lagi. Ya, saudaraku ya. Nah, yang kita inginkan, saudaraku, gimana cara supaya walet ini tidak terganggu, supaya cepat dia bikin sarang, begitu juga populasi tambahannya, supaya cepat meledak ya. Cepat ada peningkatan, ada kemajuan ya, ada perubahan. Itu yang kita harap, itu yang kita tunggu ya. Jadi saudara-saudaraku yang menonton ini, alhamdulillah, ini saudara kita ini atas nama Anto, saya bacakan ulang, saudaraku, karena saya sudah jelaskan. Atas nama saudara kini Anto, dulu 6 bulan yang lalu umur gedung 29 bulan, total jumlah sarang 275, tetapi setelah penambahan selama 6 bulan sampai bulan ini, total sarang keseluruhannya sudah 400 jumlahnya semua. Ya, apakah termasuk cepat, guru? Sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat. Nah, itulah kalau banyak burungnya waletnya, saudaraku, lebih cepat juga itu meledak sarangnya, lebih cepat populasi, lebih kuat juga menarik burung liar. Ya, bukan tarian ya, maksudnya dia tarik. Ya, dia undang itu burung liar dari luar masuk di dalam ruangan RBW. Nah, jadi luar biasa kan? Oke. Jadi itulah, saudaraku ya, saya sudah bacakan tadi pertanyaan saudara kita ini Anto, saya sudah upload ya. Sisa saudara ini yang saudaraku yang petani-petani pemula, jadikanlah satu panduan ya, satu pedoman, satu contoh. Mudah-mudahan seperti saya punya gedung, seperti gedungnya si Anto, mudah-mudahan lebih bagus lagi daripada gedungnya si Anto ya. Itu yang kita inginkan ya, aminkan, amin, amin, amin. Mudah-mudahan semua saudaraku itu, mulai dari pemula, pemain standar, pemain elit, misalnya dari kelas bawah, kelas menengah sampai kelas atas, mudah-mudahan semua berhasil. Intinya ya, saya sebagai konten kreator ya, konten tata ruang tutorial ya, mohon maaf saudaraku ya, konten kreator tutorial membahas dunia perwaletan secara alami ya, intinya itu. Mudah-mudahan saudaraku sukses semua tanpa terkecuali. Kalau ada pertanyaan yang tidak berkenan jangan diambil ya. Cukup yang saudara ambil yang betul-betul masuk di benak saudara. Tetapi saudara perlu juga saring. Ya, itulah. Sebagai penjelajah 75 selalu menginspirasikan ke saudaraku gimana caranya supaya saudara bisa sukses. Yang belum terlalu ada perkembangan waletnya, sabar-sabarlah. Ya, tetap kita berjuang sama-sama saudaraku. Karena penjelajah 75 itu selalu memberikan inspirasi. Ya, itu intinya itu. Jadi pertanyaan saudara kita yang belum sempat saya angkat, tunggu-tunggu. Insya Allah saya akan angkat dan saya akan upload. Ya, coba saudaraku ya, intinya itu. Jadi doanya saudaraku, semoga kita semua sukses, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan apapun itu, bukan dari dunia perwaletan saja ya. Begitupun saudara kita tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, Indonesia sampai mancanegara. Oke. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, padanya manusia biasa.
tidak luput salah dan hilaf. Letak kesempurnaan saudara itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.